Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Etri Dayanti dengan NIM 10521035. Baiklah, di sini saya akan membahas tentang kebijakan ekonomi. Pengertian kebijakan moneter. Kebijakan moneter adalah kebijakan pemerintah menyangkut perilaku bank sentral dalam penawaran uang dan pengaturan uang yang beredar pada suatu negara. Kebijakan moneter pada dasarnya merupakan suatu kebijakan yang bertujuan untuk mencapai keseimbangan internal atau pertumbuhan ekonomi yang tinggi, stabilitas harga, serta pemerataan pembangunan, dan keseimbangan eksternal atau keseimbangan neraca pembayaran. Juga tercapainya tujuan ekonomi makro, yaitu menjaga stabilisasi ekonomi yang dapat diukir dengan kesempatan kerja, kestabilan harga, serta neraca pembayaran internasional yang seimbang. Selanjutnya yaitu ada jenis-jenis kebijakan moneter. Yang pertama yaitu kebijakan moneter ekspansif atau monetary ekspansif. Kebijakan ekspansif atau monetary ekspansif adalah kebijakan yang bertujuan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dengan cara meningkatkan permintaan agregat. Kebijakan ini biasanya ditetapkan saat perekonomian mengalami resesi atau pertumbuhan yang lambat. Ada juga jenis utama kebijakan ekspansi. Yang pertama yaitu kebijakan fiskal ekspansi. Contohnya yaitu meningkatkan pengeluaran pemerintah dan mengurangi pajak. Yang kedua yaitu ada kebijakan moneter ekspansi. Contohnya yaitu menurunkan suku bunga dan operasi pasar terbuka. Lanjut, yang kedua ada kebijakan moneter kontraktif atau monetary contractive policy. Kebijakan kontraktif atau monetary contractive policy ini melibatkan ketindakan bank sentral untuk mengurangi jumlah uang beredar dan menaikkan suku bunga. Contohnya yaitu operasi pasar terbuka dan menaikkan suku bunga. Oke, lanjut. Tujuan kebijakan ekonomi. Yang pertama menjaga kestabilan ekonomi, yang kedua menjaga kestabilan harga, yang ketiga mengedarkan mata uang sebagai alat penukaran atau medium of exchange dalam perekonomian. Yang keempat yaitu mempertahankan keseimbangan antara kebutuhan likuiditas perekonomian dan stabilitas tingkat harga. Yang kelima distribusi likuiditas yang optimal dalam rangka mencapai pertumbuhan ekonomi yang diinginkan pada berbagai sektor ekonomi. Yang keenam membantu pemerintah melaksanakan kewajiban yang tidak dapat terrealisasi melalui sumber penerimaan yang normal. Yang ketujuh meningkatkan kesempatan kerja. Dan yang kedelapan memperbaiki neraca perdagangan kerja masyarakat. Ada juga fungsi kebijakan moneter. Yang pertama menjaga iklim investasi dalam sebuah neraca. Yang kedua meningkatkan pertumbuhan dan stabilitas ekonomi. Yang ketiga menjaga stabilitas terhadap mata uang asing. Yang keempat menjaga keseimbangan antara ketersediaan barang dengan permintaan masyarakat. Yang kelima yaitu mengendalikan laju inflasi dan mencegah aktivitas ekonomi yang berlebihan. Oke, next. Nah, di sini ada juga instrumen kebijakan moneter. Instrumen kebijakan moneter ini dibagi menjadi 4. Yang pertama yaitu politik pasar terbuka. Jadi, politik pasar terbuka atau operasi pasar terbuka atau dalam bahasa Inggris yaitu open market operation adalah salah satu instrumen kebijakan moneter yang digunakan oleh bank sentral untuk mengendalikan jumlah uang beredar dan suku bunga di pasar. Contohnya yaitu pembelian surat berharga atau operasi pasar terbuka ekspansif dan penjualan surat berharga atau operasi pasar terbuka kontraktif. Oke, selanjutnya yaitu ada politik diskonto. Politik diskonto adalah kebijakan moneter yang dilakukan oleh bank sentral untuk mengendalikan jumlah uang beredar dan tingkat suku bunga di perekonomian dengan cara mengubah suku bunga diskonto. Suku bunga diskonto adalah suku bunga yang dikenakan oleh bank sentral ketika memberikan pinjaman kepada bank-bank komersial.
Nah, di politik diskonto ini ada juga contoh nyata, yaitu selama krisis keuangan 2008, banyak bank sentral di seluruh dunia, termasuk Federal Reserve di Amerika Serikat, menurunkan suku bunga diskonto secara signifikan untuk mendorong pemulihan ekonomi. Selanjutnya itu ada politik rasio cadangan wajib. Politik rasio cadangan wajib adalah kebijakan moneter yang dilakukan oleh bank sentral untuk mengendalikan jumlah uang beredar dengan mengatur persentase simpanan yang harus disimpan oleh bank komersial sebagai cadangan di bank sentral. Dengan mengatur rasio cadangan wajib, bank sentral memiliki alat yang kuat untuk mempengaruhi likuiditas dan stabilitas sistem perbankan serta mengarahkan perekonomian sesuai dengan tujuan kebijakan moneternya. Selanjutnya yaitu ada kebijakan kredit selektif. Kebijakan kredit selektif adalah kebijakan moneter di mana bank sentral atau pemerintah mengatur dan membatasi pemberian kredit oleh lembaga keuangan berdasarkan sektor atau tujuan tertentu. Ada juga tujuannya, yaitu untuk memastikan bahwa kredit diberikan ke sektor-sektor yang dianggap prioritas atau strategis untuk pembangunan ekonomi, serta untuk menghindari pemberian kredit yang dapat menyebabkan ketidakseimbangan ekonomi atau risiko keuangan yang berlebihan. Nah, faktor penentu kebijakan moneter. Faktor penentu kebijakan moneter ini dibagi menjadi 3. Yang pertama, uang beredar atau monetary targeting. Uang beredar atau monetary targeting adalah jumlah total uang yang tersedia dalam perekonomian suatu negara pada waktu tertentu. Cara mengatasinya yaitu menaikkan suku bunga dan menjual surat berharga. Yang kedua yaitu ada penarget nilai tukar atau exchange rate targeting. Adalah kebijakan moneter di mana bank sentral menetapkan target tertentu untuk variabel moneter seperti jumlah uang beredar atau tingkat inflasi dan menggunakan berbagai instrumen kebijakan untuk mencapai target tersebut. Cara kerja penargetan nilai uang yaitu menciptakan target. Bank sentral menetapkan target spesifik untuk variabel moneter yang dipilih, misalnya tingkat inflasi 2% per tahun atau pertumbuhan sebesar 5%. Oke, itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.